Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Halo pemirsa, balik lagi di acara Jalan-Jalan Yuk. Kali ini si Kiva dan tim Jalan-Jalan Yuk ingin memberikan lagi tempat yang recommended untuk berwisata dan menginap di daerah Jakarta. Kira-kira di mana ya? Langsung aja yuk kita ikut Kiva Jalan-Jalan Yuk. Buat sobat jalan-jalan yang rumahnya jauh dari daerah Jakarta Barat atau juga di luar Provinsi DKI Jakarta. Kali ini Kiva mau menginformasikan salah satu tempat penginapan yang bisa jadi rekomendasi buat sobat jalan-jalan di rumah untuk menginap nih. Dan setelah ini juga Kiva akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang tidak jauh dari tempat penginapan ini nih. Oh ya, apa sih nama tempat penginapannya? Hotel 88 Kedoyan. Nah, ini tuh lokasinya di Jakarta Barat, lebih tepatnya di Kedoyan nih sobat jalan-jalan. Dan juga setelah itu Kiva bakal mengunjungi tempat wisata yang bisa jadi alternatif buat sobat jalan-jalan di rumah untuk berlibur, menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, pasangan ataupun saudara nih. Kira-kira bakal kayak gimana sih Kiva? Penasaran kan? Ikutin terus, jalan-jalan yuk. Yuk, jalan. Sobat jalan-jalan, sekarang Kiva udah dapet key card untuk kamar Kiva nih. Kiva ngambil tipe yang deluxe di lantai 1 nomor 105 dan udah include breakfastnya juga nih. Tapi kayaknya Kiva mau ketemu dulu sama orang yang tahu tentang Hotel 88 Kedoya. Langsung aja yuk. Hotel 88 Kedoya memiliki posisi yang sangat bagus di pusat melakukan aktivitas bisnis dan berbelanja di Jakarta. Hotel ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya 14,5 km dari sini. Dan umumnya hanya membutuhkan waktu 32 menit untuk mencapai bandara. Dengan lokasi yang strategis, hotel ini menawarkan akses mudah untuk destinasi yang wajib dikunjungi di kota ini. Terletak di Ruko Graha Arteri Mas di tepi jalan panjang yang ramai. Jalan-jalan yuk! Halo Pak, Halo. selamat siang. Aduh, Ya, siang. Maaf nih Kiva baru sampai. Ya. Aduh. Oke, akhirnya sampai Tadi juga juga ya. Iya, Kiva tadi mesen ini dulu, check-in dulu. Oke. Kan udah Tapi check-in. udah dapat kamarnya kan? Udah. Dan nanti deh sebelum kita ke kamar tuh pengen ngobrol dulu sama Pak Anwar. Boleh, boleh. Nah, Pak Anwar nih sebagai apa nih? Saya di sini sebagai hotel manager. Oke, Pak Anwar sebagai hotel manager di sini. Maaf ya waktunya kalau kita ganggu. Kita Apa-apa. ngobrol-ngobrol aja santai Boleh, ya. boleh, santai aja. Udah disediain Ya, minum juga silakan. nih. Mumpung lagi panas-panas. Panas banget ya. Oke nih sambil ngobrol aja ya. Ya. Kita tuh pengen diceritain deh tentang Hotel 88 Kedoya ini. Sejak kapan sih sudah mulai beroperasi? Kalau beroperasinya sendiri itu sejak tahun 2016, tepatnya di bulan Maret. 2016? Iya betul. Oke, di udah cukup 2016. lama ya. 4 tahun sih kita berjalan, hampir 4 tahun. Oke, keren. Dan juga apa sih konsep dari si hotel ini tuh memang untuk kelas-kelas family kah, bisnis kah atau gimana? Kita sih sebetulnya lebih ke bisnis karena kebetulan di sini tempatnya banyak perkantoran, tapi nggak sedikit juga yang untuk family datang ke sini sekedar jalan-jalan. Oke, untuk berwisata ya? Betul. Oke, jadi ada dua tapi lebih ke bisnis gitu. Bisnis, betul. Oke, paham. Nah, biasanya juga ketika pengunjung-pengunjung datang ke sini itu memang tujuannya tadi kan katanya karena ada kantor. Apakah di sini dekat dengan tempat-tempat wisata gitu atau gimana nih? Betul. Tempat wisata juga di sini tidak terlalu jauh. Ada beberapa tempat wisata yang menarik di daerah sini juga. Jadi pilihan gitu ya. Banyak pilihan di sini, Akhirnya ya. mereka dari luar Jakarta Barat terus akhirnya nginep di sini, lebih Betul memilih nginep di sekali. sini supaya lebih dekat ke tempat wisatanya. Betul sekali, Wah, Mbak keren, Tifa. keren. Iya. Dan juga ini kita kan sekarang lagi ada di restonya ya? Iya betul, Nah, ini resto apa dari namanya? Hotel 88 Gedoya. Namanya di Lalake Resto. Namanya di Lalake Resto. Oke, keren ya? Unik Nah, ya namanya. Iya nih, kayak lalalen ya? Oke. Nah kalau untuk resto ini sendiri memang
muatnya itu untuk berapa pengunjung sih? Kan biasanya suka ada makin banyak pengunjung tuh. Ya, sesuai sama kapasitas kamar kita sih, kita di sini bisa mencapai 80 orang untuk breakfast di sini ataupun untuk makan siang di sini. Oke, memang sudah include breakfast ya, tadi juga Iya, kita check include in breakfast. sudah include breakfast nih buat sobat jalan-jalan di rumah. Ayo dong, kalau misalkan kalian mau berwisata terus juga nggak tahu nih saya mau nginep di mana, nih Kiva rekomendasiin loh di Hotel Iya. 88 Kedoya. Betul ya nggak sekali. sih? Dan juga ada makanan apa aja sih yang menjadi salah satu favorit, misalkan kayak ada apa cuma West Indonesia aja makanan itu? Kita di sini lebih banyak ke makanan Indonesia sebetulnya. Oke. Cuma ada beberapa juga Chinese food juga ada di Oh sini. ada ya, jadi bisa sobat jalan-jalan juga bisa milih ya. Betul sekali. Oke, nah kalau untuk dari luarnya sendiri, dari luar gitu pengunjung yang tidak mau memesan hotelnya cuma sekedar pengen bertemu dengan orang, lunch doang, janjian itu bisa nggak sih? di Oh, hotel sangat bisa sekali di sini. Kita membuka untuk semua pengunjung, walaupun tidak menginap di sini, tetap bisa makan, minum, atau sekedar untuk nongkrong di sini bisa. Iya, ya. Soalnya juga ini adem sobat jalan-jalan, adem dan ada wifi-nya juga ya. Iya, betul sekali. Itu tuh yang paling Yang penting ada wifi. Iya, ada wifi. Betul. Biasanya kalau nggak ada wifi tuh malah jadi jenuh banget. Iya, betul. Nih buat sobat jalan-jalan juga, kalau misalkan kalian lagi nyari tempat untuk makan ya, ini bisa milih makanan juga kan ya? Bisa Di sini sekali, ya lah, iya. namanya resto ya. Iya. Datang aja langsung ke sini nih ke restorannya, jadi nggak perlu pesen kamar juga, kalian bisa nongkrong-nongkrong di restonya ya. Iya, betul. Lalake Resto. Laki resto. Oke deh. Kalau untuk dari makanan-makanan di sini promo-promonya itu tetap ada kan? Ada. Mau untuk Kita setiap bulannya itu ada promo makanan, minimal banget kita 2 item makanan itu setiap bulan pasti ada promo, dan yang pasti harganya sangat terjangkau sekali. oke, keren banget ya. Pak Anwar, tadi kan Kiva sudah check in ya, pesan kamar juga. Nah, boleh nggak sih diinformasiin ke sobat jalan-jalan ada berapa tipe kamar sih di sini? Kita memiliki 3 tipe kamar. Pertama dari tipe tertinggi ada deluxe room, lalu ada superior room di tipe menengahnya, dan tipe yang paling bawahnya itu ada business room. Oke, memang apa sih bedanya dari 3 tipe itu? Dari ketiga tipe itu sebetulnya kalau untuk deluxe sama superior hampir sama, perbedaannya hanya di luas kamarnya aja. Nah, untuk yang bisnis sendiri perbedaannya itu ada di bed type-nya, dia cuma ada single room aja, dia cuma untuk 1 orang aja. Oke, jadi kalau misalkan ada yang backpacker tuh kan Iya, biasanya sendiri boleh. ya Pas mereka. banget itu. Iya, pas Iya. banget ya. Iya, betul. Oke, keren-keren. Memang untuk luasnya masing-masing itu berapa sih? Kalau untuk deluxe ada di 22 meter persegi, untuk superiornya sendiri ada di 18 meter persegi, dan bisnisnya itu ada di 14 meter persegi. Oke. Jadi kalau untuk pengen yang sendiri gitu daripada yang satunya terbuang, mending yang Iya, bisnis betul. aja ya. Lebih safe juga Iya, kan. betul. Iya. Ada banyak pilihan nih buat sobat jalan-jalan. Tapi Pak Anwar, gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di tempat yang lain? Boleh, boleh. Kok pengen lihat-lihat? Oke, boleh. Lanjut yuk, Mari. sobat jalan-jalan. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Hotel 88 Kedoya juga menawarkan berbagai fasilitas untuk memaksimalkan pengalaman menginap Anda di Jakarta. Hotel ini menyediakan banyak banget akses ke sejumlah pelayanan, termasuk sarapan pagi, wifi gratis di semua kamar, satpam 24 jam, layanan kebersihan harian, printer, sampai layanan taksi. Wow, semuanya akomodasi tamu dilengkapi dengan fasilitas yang telah dirancang dengan baik demi menjaga kenyamanan. Jadi, ketika Anda mencari penginapan yang nyaman di Jakarta, jadikanlah Hotel 88 Kedoya rumah Anda ketika Anda berlibur. Libur-libur yuk! Oke, Mbak Kiva. Nah, sekarang kita udah ada di outdoor dari restoran Lalake Hotel 88 Kedoya. Jadi bagi yang jenuh di dalam, pengen suasana yang lebih fresh di luar, langsung bisa melihat ya pemandangan di bisa luar. diakses dari restoran langsung. Jadi ada dua dua area Betul, ya. ada 2 Indoor area. dan outdoor. Betul Oke, sekali, Mbak lanjut lah ya Kiva. kita ngobrolnya. Oke. Nah, Pak Anwar nih, kalau Ya. untuk pelayanan, kenyamanan dan keamanan dari Hotel 88 Kedoya ini tuh kayak gimana sih?
Untuk keamanan sendiri kita di sini ada sistem keamanan sekuritas kita itu 24 jam full dijaga oleh tim dari security hotel sendiri dan ada security dari area dari Hotel 88 Kedoya sendiri. Jadi bisa dijamin keamanannya, betul sekali. Kalau untuk kayak kenyamanannya mungkin misalkan ada yang datang malam-malam nih untuk sekedar. Ya, untuk resepsionisnya kita pelayanannya 24 jam. Kita bisa menerima tamu kapanpun. Datang tengah malam pun kita masih bisa menerima tamu tersebut. Gitu. Wah, keren ya. Ya. Oke, kalau selanjutnya fasilitas yang ditawarkan dari Hotel 88 ini tuh ada apa aja nih Pak Anwar? Kita di sini ada fasilitas wifi, kita ada restorannya juga seperti yang kita lihat ini. Terus kita ada meeting room juga untuk kegiatan bisnis di sini, menunjang tamu-tamu yang ingin menggunakan meeting room untuk rapat. Biasanya kapasitas dari meeting roomnya sendiri itu berapa sih? Kita kapasitas meeting roomnya itu up to sampai 70 orang, 70 pax bisa. 70 ya. pax bisa, oke. Ruang meeting itu tuh apa bisa hanya digunakan sebagai meeting aja atau bisa kayak arisan, ulang tahun gitu? Oh iya tentu, di sini kita nggak cuma meeting, nggak cuma untuk kerja ya, kita juga di sini ada untuk acara ulang tahun, misalkan arisan atau acara gathering. Anak-anak biasanya banyak juga yang kumpul acara-acara sekolah seperti itu. Wow, oke. Dan juga biasanya tuh bulan puasa tuh biasanya. Iya betul sekali ya. Jadi kemarin bulan puasa kemarin itu ada beberapa dari sekolah, dari anak-anak komunitas gitu untuk kumpul-kumpul di sini untuk buka bersama di sini. Oke, jadi apa sih fasilitasnya pun sering jadi pilihan para Betul pengunjung sekali, ya. ya. Oke, keren. Memangnya kalau untuk pengunjung yang datang ke sini tuh seringnya penuhnya tuh hari-hari apa sih? Kalau kita di sini sebetulnya hampir semua hari, cuma lebih utama sih di weekend sih. Kita di sini Sabtu Minggu itu kebanyakan penuh di Sabtu Minggu, ya. Untuk promo sendiri kita setiap bulannya itu atau setiap 3 bulan sekali pasti ada aja promo. Dan itu nggak cuma di kamarnya aja loh, ada juga di breakfastnya atau di lunchnya atau di dinernya. Kita juga banyak promo di FB-nya. Gitu. Jadi nggak hanya untuk yang pengunjungnya, Iya, untuk betul yang sekali. cuma sekedar makan di sini juga bisa ya. Iya. Terakhir nih Pak Anwar, mungkin bisa langsung disampaikan ke sobat jalan-jalan. Kenapa harus datang ke Hotel 88 Kedoya? Oke, tentu saja. Untuk sobat jalan-jalan semuanya, bagi yang ingin berlibur di Jakarta tapi bingung nih mau nginep di mana gitu kan, dengan pengen lokasinya yang strategis, terus juga harganya yang terjangkau, ya di mana lagi kalau bukan di Hotel 88 Kedoya. Datang aja langsung ke sini. Dipastikan kepuasan untuk Anda ada di sini. Kenyamanan dan kepuasan buat sobat Betul jalan-jalan kalau datang sekali. ke sini pasti bisa ya dan Iya, didapatkan betul. gitu. Oke Pak Anwar, terima kasih banyak Ya, loh sama-sama, udah Mbak nungguin Kifa. Maaf ya tadi Iya. ada dan juga dari sini. Oke. Kita mau lanjut ke kamar nih, mau istirahat Oke, dulu. boleh, Sebelum siap. nanti kita bakal pergi jalan-jalan. Oke, Ya, makasih. banyak, Pak Anwar. Makasih Mbak Kifa. Oke sobat jalan-jalan, jangan kemana-mana nih, ikutin terus jalan-jalan yuk. Ya, sekarang Kiva udah siap nih dan Kiva mau menuju tempat wisata yang dekat dari Hotel 88 Kedoya ini. Langsung aja yuk. Coba jalan-jalan, kayaknya Kiva kenyang deh. Udah dulu deh, ini kita langsung berangkat aja yuk. Karena lokasinya yang strategis untuk mana-mana, membuat Hotel 88 Kedoya ini menjadi pilihan yang tepat untuk sobat jalan-jalan. Gak jauh dari sini terdapat salah satu tempat wisata yang cocok untuk kalian sambangi jika berada di sini. Kiva pun langsung ke Museum Macan. Halo. Selamat sore. Udah lama nih nggak baik. Udah lama nih nggak ke Museum Macan. Dan dari pintu masuknya kita udah lihat ada orang yang duduk di sini. Ini apa nih? Karya apa lagi nih? Boleh nggak dijelasin nih ke sobat jalan-jalan? Jadi sobat jalan-jalan, kali ini Museum Macan sedang menampilkan pameran tunggal Melati Suryodarmo.
salah satu seniman performance yang paling dikenal mungkin dari asalnya dari Solo, tapi dia dikenal di seluruh dunia. Nah, kali ini Museum Macan menampilkan 12 karya performance-nya Mbak Melati yang dia buat selama kira-kira 20 tahun terakhir. Nah, salah satunya ada di belakang kita nih, judulnya The Black Ball. The Black Ball ini sedang ditampilkan langsung oleh salah satu penampil yang sudah diseleksi oleh tim Museum Macan, juga Mbak Melati, dan dilatih langsung oleh Mbak Melati. Nah, penampilan The Black Ball ini berdurasi panjang, kira-kira 8 jam lamanya. Wow, 8 jam ya? 8 jam. Artis ini berdiri di sini menampilkan karya dari Bu Melati ya? Mbak Melati, ya betul. Oke, jadi Sobat Jalan-Jalan, seperti yang kalian tahu ya, Museum Macan ini berganti ya setiap 3 bulan atau 4 bulan ya? Betul. Temanya dan kali ini ada karya dari Bu Melati dan salah satunya lagi ya? Iya. Oke, udah yuk lanjut kita ke karya yang lain. Oke, Mbak Nina, selanjutnya nih kita lihat ada kandang ayam ya. Maksudnya apa nih? Nah, jadi sesuai dengan judul pamerannya adalah Why Let the Chicken Run, atau Kenapa Membiarkan Ayamnya Pergi. Why Let the Chicken Run itu diambil dari judul salah satu karyanya Mbak Melati yang artefaknya bisa kita lihat di belakang sini. Ada video yang menunjukkan dokumentasi performance Why Let the Chicken Run sebelumnya. Juga ada kurungan ayam nih. Dan ketika ditampilkan secara langsung, nanti memang ada ayam jantan yang menjadi bagian dari performance. Nah, kenapa sih Mbak Melati mau ngejar-ngejar ayam di museum? Gitu, why? Jadi penampilan ini atau karya ini menunjukkan sesuatu sesuatu pengejaran yang kita lakukan di dalam kehidupan. Kita tuh selalu ngejar sesuatu, ngejar mimpi, mungkin ngejar karir, mungkin ngejar jodoh ya. Dan nggak ada habisnya gitu. Proses kejar mengejar itu selalu kita lakukan di dalam sepanjang hidup, dan itu yang berusaha digambarkan Mbak Melati dalam performance ini. Wow, meaningful sekali sih, seperti mengejar chicken ya, gitu. Yang sudah jelas cepat dan kita harus bisa mengejarnya ya. Betul. Dan juga nih ya, Sobat Jalan-Jalan, menarik. Jadi di sini itu juga bekerja sama dengan salah satu teknologi yang kekinian banget. Jadi kalau kalian datang ke sini, itu kalian bisa langsung buka handphone kalian, kamera, dan di sini ada kode QR. Ketika Sobat Jalan-Jalan scan kode QR itu bakal keluar loh ayam jantan yang sesuai gambaran waktu itu Mbak Melati bawain ya. Betul. Wah, keren banget nih. Dan juga lurus ini tuh memang khusus untuk artefak-artefak yang digunakan oleh Mbak Melati pada saat itu ya? Iya. Jadi di sepanjang dinding sebelah sini nih, sebelah kiri kita bisa lihat beberapa kostum yang Mbak Melati pernah pakai di performance dia yang sebelumnya. Kita bisa lihat juga video-video performance-nya. Jadi sambil melihat dan meresapi apa sih yang Mbak Melati sedang berusaha sampaikan lewat performance-nya, kita juga bisa melihat baju-baju yang dia pakai, dan semua baju yang ditampilkan ini baju asli dari performance sebelumnya. Keren banget nih Sobat Jalan-Jalan di rumah. Kalian tahu nggak sih ada art yang seperti ini? Pasti baru tahu kan? Makanya langsung aja datang ke Museum Macan biar kalian tahu nih ada art-art yang nggak cuma melukis, nyanyi ya, tapi juga ada art-art performance seperti ini. Kita lihat yang lainnya. Ada apa lagi nih di karya dari Mbak Melati ini? Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Nama Macan sendiri adalah singkatan dari Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Haryanto Adikusumo, sang penggagas Museum Macan sendiri. Seni kontemporer dan modern yang ditampilkan Museum Macan tidak terbatas pada lukisan, tapi juga menampilkan gaya kontemporer dengan berbagai medium teknik dan seni instalasi. Jalan-jalan yuk!
Nah, judulnya karya yang di belakang kita ini judulnya Kleidung Save dan ada sebuah struktur yang disebutnya pohon pakaian yang memang terbuat dari kira-kira 300 lembar pakaian. Wow, dari mana itu pakaiannya? Dan pakaiannya itu semua kita kumpulkan dari teman-teman macan yang mendonasikan pakaiannya untuk membuat karya ini. Oke. Gitu. Jadi kita mengumpulkan waktu itu ratusan pakaian warna-warni yang akhirnya dibuat menjadi si pohon pakaian dalam karya ini. Keren banget ya. Memang arti dari pohon ini sendiri apa sih? Kenapa ada orang yang sedang memeluk struktur dari baju ini? Oke. Jadi memang pohon pakaian ini melambangkan sifat-sifat manusia yang kita tuh selalu berpegang sama hal-hal yang material. Misalnya kita suka banget nih sama baju, terus kita nggak mau lepasin baju-baju yang kita punya atau harta-harta yang kita punya gitu. Jadi ini mungkin kalau kata orang sekarang judulnya panjat sosial kali ya. Oke, bukan panjat pinang lagi ya. Sekarang panjat sosial Pansos, gitu. Oke, dan baju ini sendiri kan sesuatu yang kita butuhkan ya. Lalu dijadikanlah karya seseorang yang sedang memanjat, memeluk pakaian ini. Wah, keren sekali, meaningful lagi dan lagi. Sampai gak habis pikir, terpikirkan saja ya yang seperti ini. Oke, nah kalau untuk mungkin nih sobat jalan-jalan di rumah sudah mulai tertarik dan pengen tahu, Museum Macan berapa sih harganya? Boleh nggak dijelasin? Jadi Museum Macan sendiri buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu jam 10 sampai jam 6 sore. Tiketnya mulai dari 80.000 sampai 100.000. Juga ada tiket untuk keluarga. Kalau misalnya jalan-jalan 4 orang, 2 dewasa dan 2 anak, itu 300.000 saja untuk semuanya. Oke, lebih hemat ya. Betul. Kalau mau lebih hemat lagi nih, ada keanggotaan Macan, di mana kita bisa mengakses Museum Macan selama setahun penuh gratis. Free pass gitu ya? Free pass. Wow, Jadi keren. setiap kali ada performance yang bisa kita lihat jadwalnya di website Museum Macan, di sosial medianya Museum Macan. Sosial medianya @museummacan. Ada di Instagram, Twitter, dan Facebook. Cek di bawah ya. Nanti bisa lihat di situ jadwal performance-nya, dan kalau udah jadi anggota Macan Society bisa langsung deh datang ke sini kapan aja, bawa temen juga diskon. Wow, oke ya. Jadi karena Museum Macan sendiri juga tematik ya, berganti-berganti. Jadi ketika kalian ganti udah punya free pass tinggal masuk aja, bener nggak? Bener banget. Oke Mbak Dina, terima kasih sudah penjelasannya. Terima kasih Kiva. Sobat jalan-jalan kasih tahu dong, wajib banget kesini supaya dapat ilmunya gimana gitu. Sampaikan ke sobat jalan-jalan. Oke. Nah, sobat jalan-jalan yang mau ke Museum Macan nggak perlu takut kayak, aduh aku nggak ngerti seni nih, atau aku nggak pernah ke museum sebelumnya. Nah, sebenarnya Museum Macan ada untuk kita pengen berbagi kesenian itu bisa jadi seru, bisa dinikmati bersama keluarga, umur berapapun bisa ke sini. Kita ada juga panduan museum untuk anak-anak, ada tour anak-anak juga. Jadi untuk orang tua yang mau membawa anaknya juga kita sangat welcome. Wow, gitu. Oke, karena seni itu untuk umum ya, universal. Benar, seni itu untuk semua. Ya, terima kasih banyak ya, Terima Bu Dina. kasih. Aku mau lanjut lihat-lihat sendiri nih. Bu Dina, ya sibuk ya? Ya udah yuk, sobat jalan-jalan ikutin kita terus. Dadah, Bu Selamat Dina. jalan. Museum ini menjadi primadona bagi kaula muda karena menampilkan karya seni yang unik, indah, dan tentunya akan menjadi instagramable banget nih bagi milenial. Karya seni yang ditampilkan justru menjadi tempat atau spot foto di samping menikmati karya seni. Tema-temanya tidak selalu permanen, namun selalu berganti di waktu yang ditentukan. Seru deh pokoknya. Halo Mbak. Sobat jalan ini Mbak Monik ya? Iya, Oke, Monik. sobat jalan nih. Sekarang kita sedang bersama Mbak Monik yang bakal jelasin kita di karya selanjutnya ya, seniman selanjutnya nih. Siapa nih seniman selanjutnya? Selain karya Melati Suryodarmo, kita nampilin karya manifesto dari senimannya namanya Julian Roosevelt. Dia seniman dari Jerman dan dia ini khusus karya-karyanya adalah tentang film. Jadi manifesto ini adalah kumpulan kumpulan dari manifesto para filsuf, sastrawan, terus arsitek ternama, terus seniman dunia yang punya manifesto atau paham atau filsuf-filsuf
quotes manifesto yang baik dia kumpulkan dan dijadikan film. Oh, jadi kepo, ada 13 screen di dalam. Yuk langsung. Ya Sobat Jalan-Jalan, kalian udah lihat kan keseruan Kiva jalan-jalan di episode kali ini. Buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mau nginep, langsung aja datang ke Hotel 88 Kedoya. Dan kalau mau berwisata, langsung aja nih datang ke Museum Macan yang sekarang Kiva lagi berdiri ini. Dan buat Sobat Jalan-Jalan yang mau cek sosial media kita, mau ngasih saran atau kritik, bisa langsung cek di bawah sini nih, YouTube dan Instagram Jalan-Jalan Yuk. Baik, sekian dulu episode kali ini. Kalian pasti kepo kan selanjutnya tuh akan ada keseruan seperti apa lagi? Makanya ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk.